Hai, kenalin namaku Rizka Alvina Yulianti, biasa dipanggil Rizka. NIM-ku 19.1006. Aku dari kelas Ekonomi Politik kelas A dari program studi Ekonomi Pembangunan Universitas Ahmad Dahlan. Di sini aku akan menceritakan salah satu ekonom atau pemikir ekonomi yang berasal dari Amerika Serikat, di mana tokoh ini itu dikenal karena kritik paradoksnya. Nah, Amerika Serikat ini adalah merupakan suatu negara yang memiliki banyak pemikir di bidang ekonomi, yaitu salah satunya adalah Robert Emerson Lucas atau biasa dikenal dengan Robert Lucas. Nah, si Lucas ini itu tercatat sebagai salah satu pemegang penghargaan Nobel pada tahun 1995. Nah, si ahli ekonomi ini yang namanya Robert Lucas ini itu seorang ahli ekonomi yang lahir di Washington 75 tahun silam. Ini merupakan salah satu mahasiswa jurusan sejarah di University of Chicago dan ia mendapatkan gelar BA atau Bachelor of Arts pada tahun 1959. Nah, karena si Lucas ini tertarik dengan ekonomi atau dia penasaran nih bagaimana sih ekonomi yang ada di suatu negara atau bagaimana kebijakan-kebijakan ekonomi yang ada di setiap negara itu. Kemudian ia melanjutkan pendidikan S2-nya itu pada jurusan ekonomi juga di university yang sama. Pada tahun 1964, Robert Lucas ini lulus dengan gelar doktornya atau PhD, Doctor of Philosophy. Si Robert Lucas ini sebagai ahli ekonomi yang berpengaruh sejak tahun 1970-an, Lucas ini mencoba menentang salah satu teori makroekonomi yang mana teori makroekonomi ini didominasi oleh penganut aliran Keynes. Nah, Robert Lucas ini itu kan sebagai salah satu ekonom dengan menganut aliran klasik baru yang mendukung di mana aliran klasik baru ini itu mendukung perekonomian pasar bebas. Setiap pasar yang dimaksudkan tadi itu adalah setiap pasar yang dimana dia ada di keadaan yang seimbang karena adanya penyesuaian yang akan terjadi jika terjadi adanya kelebihan permintaan dan penawaran. Nah, kemudian Robert Lucas ini juga mengkritik model Keynesian yang tidak bekerja di bawah ekspektasi rasional. Robert Lucas ini mempunyai banyak sekali karya. Salah satunya adalah dia pernah menerima hadiah Nobel pada tahun 1995 karena mengembangkan teori harapan rasional. Nah, dengan teori rasional ini, Robert Lucas menjelaskan bagaimana setiap orang mengambil keputusan ekonomi mereka sendiri berdasarkan pengalaman masa lalu mereka tanpa menghiraukan hasil atau ramalan oleh lembaga nasional. Nah, tergantung pada kebijakan moneter dan fiskal mereka, begitu. Lucas mencoba menentang teori makroekonomik yang didominasi oleh penganut Keynes. Nah, menurut si Robert Lucas ini, teori makroekonomi ini tidak cukup mendalam jika tidak dikaitkan dengan mikroekonomi. Nah, berdasarkan pemikirannya tersebut, si Lucas ini mengembangkan kritik Lucas, yang mana ini menjadi kritik yang paling menjadi ciri khasnya si Lucas atau yang disebut kritik paradoksnya. Itu kritik Lucas ini dalam pengambilan kebijakan ekonomi. Nah, kemudian menurut si Robert Lucas ini, hubungan antara variabel yang saling terkait itu seperti hubungan antara inflasi dan pengangguran. Nah, keterkaitan tersebut itu kan diartikan seperti pengangguran dan inflasi, yang mana keterkaitan tersebut itu dapat dipertimbangkan sebagai salah satu konsiderasi atau bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau pengambilan kebijakan ekonomi. Nah, si
Robert Lucas ini kan tadi punya kritik nih sama si konsepnya si Keynes ini. Nah, dia tuh kan punya teori, si Lucas ini kan punya kritik dan punya teori sendiri. Nah, kemudian teori si Robert Lucas ini membawa perubahan dalam konsep Keynes dan makroekonomi. Lucas ini itu kan dikenal atau kita lebih mengenalnya itu sebagai seorang ekonom yang dikenal akan penelitiannya terhadap ekspektasi rasional. Nah, kembali ke awal mengenai konsep Keynesian tadi, langkah awal adanya pembentukan teori ekonomi Keynesian yang baru ini, yang mana sebagian besar itu perubahan yang ada di Keynesian itu merupakan kritik dari pemikiran para ekonom. Ya, salah satunya ada si Robert Lucas, kemudian ada Thomas Hargen dan Robert Barrow. Nah, kemudian pembentukan teori ekonomi Keynesian yang baru ini ialah mengadakan revolusi Keynesian, di mana teori Keynesian yang baru ini itu menjelaskan bahwa tingkat upah yang diterima oleh tenaga kerja pada masa sekarang itu dipengaruhi oleh negosiasi upah pada masa lalu. Nah, contohnya kan kayak gitu. Nah, implementasi ekonomi Keynesian yang baru ini dapat digunakan untuk membuat model ekonomi yang memiliki perkiraan kondisi masa depan yang sesuai dengan ekspektasi dan dapat diterima secara rasional, baik itu dari masyarakat, pemerintah, terutama masyarakat ya, karena roda perekonomian itu dipegang oleh masyarakat dan pasar, seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai si Robert Lucas ini, salah satu ekonom dari Amerika yang mana penelitiannya itu mengenai ekonomi rasional, kemudian teori-teori atau kritiknya yang mencetus lagi menjadi revolusi Keynesian, di mana pemikirannya itu atau kritiknya itu sering disebut dengan kritik Lucas. Terima kasih dari saya, Rizka Alvina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.